Apa kabar? Semoga sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Sitonggier. Episode yang ke-11 kali ini is very interesting and exciting. It's about diet. Ya, seperti yang kita ketahui, many kind of diet. Ya, ada yang vegetarian, ada yang intermittent fasting. Nah, sekarang yang lagi hype itu adalah keto. Nah, keto ini susah gampang ya, dalam arti protokolnya ada jelas dan memang sedikit, kalau menurut saya sedikit ekstrim ya. Tapi banyak orang yang sukses melakukan diet ini. Nah, kita akan dengar dari temen ya, teman saya, well actually temen suami saya, temen SMA-nya, dan kebetulan rumahnya dekat rumah kita ya. Uh, Beliau sudah melakukan atau praktisi dari keto like several years ago dan masih konsisten melakukannya ya. Kita tahu bahwa salah satu kendala ataupun threat melakukan diet ini adalah yo-yo. Artinya kadang dia berhasil kurus, terus kendor, gemuk lagi, terus kurus lagi. Nah, kita akan coba gali mengenai sudah datang nih dia. Oke. Togap request. View waiting for Toga. Ini by the way udah yang ketiga kali kita re-establish connection. Udah tiga kali akhirnya. Apa kabar Tok? Baik, baik. Sehat. Baik, well, everybody welcome. Ini adalah teman suamiku ya, teman SMA ya. Dan saya manggil dia Ito itu kalau bahasa Batak sama dengan kayak Mas kalau bahasa Jawa, atau AA kalau bahasa Sunda. Nah, kalau Batak Ito ya, Tok. Kebetulan Togap Ito. Tok, jadi gini, kita tahu diet ini so many kind of diets ya. Ada yang vegetarian, tadi sebelumnya aku udah infoin di depan. Ada yang intermittent fasting, ada yang OCD, ya kan? Nah, sekarang ini yang lagi hype banget namanya keto. Keto ini yang aku tahu nih banyak yang sukses drastis, ya. Dan kayaknya ada protokol, ada istilahnya kayak tahapannya segala macam. Dan menurut aku melakukannya dan sukses hanya sampai jam kelima. Habis itu gue gak bisa. Nah, ini kita mau explore nih mengenai masalah keto bersama apa namanya teman saya Togap Siagian. Well, FYI, aku cek info backgroundnya a bit ya Tok ya. Beliau educational background dari ITB Teknik Industri. Oh iya, ngeri. Keduanya MBA dari Rochester Institute of Technology dan sekarang adalah profesional dan konsultan procurement ya Tok ya. Ya, benar. Tok, anggaplah kita itu maksudnya newbie, nggak ngerti sama sekali mengenai masalah keto. Can you tell us or share your experience mengenai deskripsi apa itu keto, how to do it as clear as possible. Go ahead. Jadi, tapi boleh nggak cerita dulu sebenarnya? Saya pengen cerita dulu sebenarnya tentang kenapa sih keto gitu. At the end, kenapa saya memilih keto? Sebenarnya itu mau yang setelah itu, tapi terserah itu. Gitu. Enak yang mana? Ya, boleh itu. Silakan. Mungkin nanti habis itu saya cerita apa sih keto gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri, saya sebenarnya sudah punya masalah dengan berat badan. Sudah bertahun-tahun lah. Kalau saya menunjukkan foto-foto lama saya itu semuanya ukurannya super. Jadi kalau suaminya Kiki itu mengenal saya mungkin dulu waktu SMA itu badan saya masih oke, masih kurus. Tapi setelah itu, setelah bekerja, kebetulan saya pernah bekerja di remote area, terus kemudian di perusahaan tambang, perusahaan minyak, itu membuat terus terang badan saya jadi melar ya, karena kebiasaan kita di perusahaan tambang itu, kita makanan selalu disediakan, kita bisa makan apa aja yang ada di situ, dan sebagai anak muda yang
sempat terlalu kurus mungkin ya, melihat makanan begitu mudah diperoleh, ya kita hantam semuanya gitu, hantam kromo, kita makan apa aja. Dan akibatnya Oke. badan menjadi besar banget sampai kemudian ada satu titik di mana berat badan saya udah nggak terkontrol, saya udah lebih dari 3 digit gitu. Terus kemudian Oh, wow. ukuran lingkar pinggang itu udah lebih dari 100. Dan kemudian saya juga membaca bahwa itu kan semuanya berisiko tinggi ya. Kebetulan umur saya udah lebih dari 45 dan risiko itu makin besar. Anak-anak masih kecil, jadi itu semua membuat saya berpikir, wah ini kayaknya harus ada perubahan. Keluarga saya dari garis bapak kebetulan itu juga kelihatannya punya kayak basic hubungan dengan penyakit jantung. Jadi bapak saya, om-om saya, itu beberapa orang meninggal karena jantung. Jadi kelihatannya memang kita keluarga yang ada kemungkinan punya kondisi seperti itu. Nah ini yang saya merasa perlu menjaga. Nah, jadi saya coba beberapa cara untuk bisa mengurangi berat badan saya. Saya coba diet biasa, saya coba, ya artinya benar-benar mencoba mengurangi makanan, saya coba nge-gym gitu ya. Saya coba lari, dulu lagi rame-rame lari, saya juga rajin lari sampai ikut acara-acara setiap 2 minggu, gitu, ikut acara. Tapi ya rasanya kok nggak berhasil, sempat turun, lalu naik lagi, turun, naik, jadi kayak yoyo gitu. Oke. Turun, naik, something yang saya bisa maintain. Nah, akhirnya ya berat badan saya tetap aja 3 digit. Tepatnya waktu itu sebelum saya mengikuti ini sekitar 105 kilo. Jadi Oke. bahaya. Nah, saya tuh ada teman saya waktu itu, jadi di waktu saya kerja di satu perusahaan di Bekasi, kedatangan nih ada anak baru. Dia masih lebih muda dari saya, junior saya kebetulan waktu di Bandung, tapi badannya itu yang kayak 2 kali lipat saya. Gede banget saya Maksudnya pikir. lebih besar. Lebih besar. Jadi dia tinggi Oke. juga orangnya. Saya tingginya sekitar 178, dia tinggi juga, mungkin hampir sama tingginya sama saya. Tapi badannya itu lebih besar lagi. Kalau ngelihatnya itu wah, ngeri juga nih saya pikir gitu. Terus jalannya yang berat, sama lah saya juga, sebenarnya jalan saya berat, nyari celana susah, ya banyak kendala. Terus kemudian waktu itu dia datang visit ke site tempat saya kerja, saya temenin dia karena dia ada kelas, saya ajak jalan-jalan gitu ya, keliling-keliling. Habis itu kemudian pulang bareng saya. Di mobil saya ngeliatin gitu ya, karena dia duduk di belakang sama saya. Di mobil saya ngeliatin, nih orang kok gede banget sih gitu. Apa dia nggak merasa bersalah? Ya, tapi Hmm. badan saya sendiri sebenarnya badan saya besar gitu. Nah itu terakhir saya ketemu, kemudian saya ketemu lagi dia sekitar 3 bulan kemudian. Terus terang waktu saya ketemu saya nggak tahu itu dia. Jadi saya ketemu loh, ini siapa lagi nih gitu kan. Hmm. Terus saya banget ya kan, ini kok kayaknya kenal saya pikir. Jadi ternyata ada perubahan drastis yang terjadi sama dia. Badannya yang dulu gede banget, saya udah ngeliat. Terus kemudian tiba-tiba somehow setelah saya ketemu lagi 3 bulan itu, sudah relatif lebih slim lah. Mungkin 3 bulan nggak ya. benar, ya nggak benar-benar slim banget ya, tapi udah ada perubahan yang signifikan sampai saya nggak notice itu dia gitu. Dan Oke. dia baru cerita, ya ini saya ikut keto, saya coba makan seperti ini, saya dengan istri saya, dan saya lihat memang di mejanya itu ada snack kacang ya. Buat orang keto, kacang itu yang jadi snack penting. Nah jadi Oke. sebenarnya udah membaca tentang diet keto beberapa waktu sebelumnya gitu, dan karena prinsipnya keto ini yang rada aneh buat saya pikir wah ini kayaknya nggak benar nih, ini pasti nanti bahaya dan segala lah. Tapi saya ngelihat dia gitu, saya ngelihat wah kayaknya berhasil, dan oke, saya coba deh gitu. Saya pikir saya coba, kenapa enggak, dia ternyata bisa ya, badannya yang super itu saya lihat, dan kemudian bisa berubah sangat signifikan. Nah, jadi itu yang pertama-tama men-trigger saya kenapa saya mencoba ini. Dan ternyata setelah saya coba, saya melihat bahwa
wah efeknya oke gitu dalam waktu yang relatif sangat singkat buat saya ya, yang sudah mengikuti beberapa cara untuk menurunkan berat badan. Dalam 1 minggu saya bisa melihat hasil. Dan menurut saya buat orang yang melakukan proses diet, kalau kita bisa melihat hasil dalam waktu dekat, itu ada semacam kayak apa ya, penguatan bahwa apa yang kita lakukan berhasil dan dia mendorong kita untuk konsisten. Nah itu satu hal yang buat saya penting. Nah, jadi karena saya melihat dalam 1 minggu saya ada penurunan, mungkin nggak signifikan ya, 1 kilo, 1,5 kilo, tapi efeknya terasa. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa 1 kilo, 2 kilo gitu dalam seminggu itu kumulatif dalam sekian bulan itu bisa sangat lumayan gitu. Nah, jadi saya putuskan waktu itu saya untuk ikut terus. Dan ini sekarang saya udah menjalani sekitar 2 tahun. Saya sekarang berat badan saya sekitar 85 kilo plus minus, tapi konsisten di sekitar 85 kilo. Terus kemudian terutama yang paling penting kan buat orang sebenarnya adalah lingkar pinggang, instead of berat badan. Lingkar pinggang saya yang lebih dari 100 cm udah turun di bawah 100. Saya yang tadinya celana ukuran 40 sekarang 34 atau 36 tergantung mereknya. Jadi ada penurunan yang signifikan dan saya pikir itu yang penting. Nah, apa yang menarik? Ya, silakan. Nggak, maksudnya gini, kalau boleh flashback dulu. Jadi awalnya tuh Ito masih yang biasa aja, SMA gitu ya, kuliah, dan mulai mengalami gain weight itu ketika kerja, karena pola makan ya Ito ya. Karena pola makan. So pola makan itu penting, ya kan? Ya. And then kemudian Ito feel like unhealthy and you get motivated dengan lihat temen, makanya Ito coba keto itu ya Ito ya. Ya, sebenarnya saya tidak ada, ya tentunya kondisi pola makan yang benar itu kolesterol tinggi, ya. Tapi jantung sih sebenarnya nggak bermasalah, artinya dalam arti saat itu dan sampai sekarang kondisi jantung saya fine. Nah itu yang saya mau pastikan bahwa saya maintain. Nah jadi saya terus terang waktu itu memang mencoba berbagai hal ya untuk bisa menurunkan berat badan, tapi ya tidak ada yang berhasil. Saya coba olahraga. Boleh nggak sharing what kind of diet before keto? Karena kita kan juga trial and error nih ya, dan so many kinds of diet, gitu kan? Ya, ya. Yang pasti tadi, yang satu saya coba ikut lari. Saya waktu itu benar-benar rajin lari ya. Sekitar setiap 2 hari saya lari gitu. Satu hal yang menarik tentang diet keto nggak perlu olahraga loh. Bahwa kita tanpa olahraga pun kita bisa mengurangi berat badan kita dengan sangat signifikan. Nah, kemudian kedua, saya ikut gym, saya minta waktu itu kita bantuan PT, personal trainer. Itu doesn't help as well gitu. Padahal PT-nya itu tidak membantu signifikan weight loss dibanding pola makan ya. Exactly. Nah, itu yang penting ya, kenyataan bahwa sebenarnya exercise itu saya bukan anti exercise ya, saya mendorong orang untuk exercise secara reguler gitu. Tapi kalau kita berharap bahwa dengan exercise kita bisa mengurangi berat badan, itu sebenarnya false, sebenarnya kurang tepat gitu. Ya. Jadi yang paling mendorong kita, yang paling mempengaruhi sebenarnya adalah pola makan kita. Nah, diet yang saya lakukan sebenarnya saya berusaha mengurangi jumlah asupan makanan, misalnya begitu. Pokoknya saya secara spesifik apa yang harus dilakukan. Tapi ya namanya diet, saya berpikir bahwa saya akan mengurangi asupan makanan saya. Saya membaca biasanya kan secara umum orang dewasa memerlukan misalnya 2.000 kalori. Maka saya coba makan kurang dari 2.000 kalori. Saya pernah tuh sampai download aplikasi di handphone saya untuk tracking setiap hari saya makan apa aja dan kemudian itu diterjemahkan jadi berapa kalori. Nah itu saya coba, saya usahakan selalu antara 1.000-1.500 supaya kita benar-benar kayak tubuh itu merasa kekurangan kalori lah. Tapi ternyata sama itu juga nggak sustain. Nggak sustain. Karena apa? Diet ini refleksi pribadi saya. Kenapa diet akhirnya tidak sustain?
karena kita menderita. Gitu. Nah itu yang saya rasakan bahwa menjalani itu, saya olahraga, saya saat lari, saya saat ini menjalani mengurangi makanan, saya merasa menderita gitu karena tidak bahagia karena kayaknya terpaksa nih, terus kemudian caper, gimana dong saya mau nggak mau kan, Penasaran terus memang Keto bikin bahagia ya? Ini ntar lagi ya sebelum kita masuk ke Keto. saya Oke. bahagia sih. Oh, Tapi artinya gini, ada kecenderungan kita melihat bahwa diet itu sebenarnya adalah mengurangi makanan. Dan dengan mengurangi makanan itu artinya apa? Kita ada enjoyment, perasaan happy yang berkurang gitu. Nah itu yang terus terang membuat saya ngerasa bahwa kondisi saya nggak sustain. Begitu melihat misalnya anak pesan pizza, ya kan, masa dilarang kan nggak mungkin kan? masa Ya saya ikut makan, salah ya? masa nyicip gitu. Nah itu yang apalagi karena kita sudah mengurangi makanan, terus kemudian misalnya kita olahraga, kita nggak merasa bersalah untuk makan yang lain. Gitu. Tiba-tiba nanti malam ya makan lah, karena toh rasa udah olahraga kok tadi udah ke gym, atau pagi ini siang ini saya makannya sedikit kok gitu. Terus makannya malamnya ternyata agak heboh gitu. Nah, merasa bahwa dikompensasi. Jadi itu kesalahan yang sering terjadi juga, bahwa kita merasa bahwa kita boleh mengkompensasi kekurangan makanan kita di siang hari, atau kompensasi pengeluaran kalori kita karena olahraga itu. Nah itu yang sering menjadi masalah dengan diet. Nah itu kalau saya menganggapnya bukan sebagai diet, tapi sebagai gaya hidup, tapi sebagai lifestyle. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahwa ini adalah diet, yang saya khawatirkan itu seperti tadi, bahwa akibatnya nanti kita nggak bahagia ya. Dan keto ini sebenarnya terus harus dijalankan secara terus menerus gitu. Kita nggak bisa stop dan kemudian kembali ke pola hidup yang lama. Nah itu yang terus terang sering menjadi kontroversi, karena banyak orang ya bilang bahwa begitu mungkin berbahaya dong nanti gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. So how do you feel now after you doing keto? You feel healthier? You feel free? Oh ya, of course ya. Sekarang saya justru merasa a lot healthier. Saya merasa karena badan juga terasa lebih ringan, lebih sehat, ya lebih fit gitu. Kita nggak ada kekhawatiran gitu. Nah itu yang membuat saya sebenarnya lebih merasa bahagia gitu ya. Dan terus terang kita juga ada sedikit lebih proud lah dengan kondisi badan kita. Karena dibandingkan dengan itu ya rasanya kok. Kalau saya ngelihat foto-foto lamanya, waduh ini gede banget, gede banget. Gue masih gede kok. Bisa diubah. Makanya mau belajar nih. Jadi ada ya perasaan lebih positif lah. At the end lebih happy, lebih positif. Gitu. Jadi overall saya terus terang ketemu banyak orang dan saya coba selalu rekomend sih. Untuk yang keto ya. Oke. Jadi kita udah tahu latar belakang kenapa itu pilih keto. Dan kayaknya sih kalau gue lihat-lihat berhasil in term of gini, banyak orang yang yoyo tadi kayak itu bilang kan, diet besok kurus, lusa gemuk, minggu depan kurus lagi, ya kan? Which is sebenarnya memang walaupun keto, gue rasa juga harus di maintain kali ya, nggak bisa ya, ya kan? Nah, mungkin apa sih bedanya dengan diet-diet yang lain? Contoh misalnya kayak kok bilang kalau sebelumnya diet itu it's about size atau porsi makanan, ya kan? Nah mungkin ada yang berbeda atau protokolnya si keto, boleh di-share kok. Oke. Nah yang menarik tentang keto ini adalah perubahan mindset. Ya, kenapa saya bilang perubahan mindset? Karena banyak diet itu justru membilang bahwa kita tidak boleh makan atau mengurangi makan lemak. Nah, dalam diet keto justru kita harus makan lemak secara persentase 70% itu lemak. 20% protein dan sisanya 10% karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat nggak benar-benar dihilangkan,
tapi dikurangin sampai signifikan. Jadi paling utama kita harus makan lemak. Ya, ini benar-benar perubahan mindset yang terus terang pada waktu awal saya mendengar tentang diet keto ini agak mengerikan gitu. Karena kita tahu lemak Betul. berhubungan dengan kolesterol, berhubungan dengan Yes, stroke, berhubungan dengan penyakit yes. jantung. Loh, kok justru kita disuruh makan lemak gitu kan? Ini aneh sekali ya. Lemaknya Padahal lemak nabati atau hewani? Both. eh, bahkan di awal-awal itu yang disarankan adalah lemak hewani. Yang di Oke. awal-awal. Nah, jadi saya sedikit cerita tentang tahapan-tahapannya di diet keto ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan induksi. Induksi itu kita Hmm. seperti selama 2 sampai 3 hari kita mencoba Hmm. mengenalkan tubuh kita dengan eh, protokol keto ini, ya, bukan protokol COVID ya, protokol keto. Jadi dalam hari selama 2 sampai 3 hari itu kita membombardir tubuh kita dengan lemak. Jadi kita makan sebanyak mungkin dan kemudian sekecil mungkin karbohidrat, ya. Terus kemudian itu selama 2 3 hari. Nah kemudian setelah itu jadi mungkin karbo itu ya sekitar 5% sampai 10% dari yang kita makan. Nah setelah itu kemudian kita mulai setelah 2 sampai 3 hari tadi mulai namanya yang saya lupa lagi nih. Nah tapi dalam proses seminggu kita mulai makan sedikit sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran pun nggak boleh, buah-buahan pun nggak boleh. Hal yang saya sukain itu buah-buahan kita pun nggak boleh. Nah, baru kemudian di tahap terakhir, tahap maintenance, kita sudah kayak merasa bahwa tubuh kita sudah menerima lemak sebagai sumber energi utama, itu kita bisa menambah konsumsi si karbo tadi 15-20%. Saya sih sekarang berusaha tetap untuk menjaga di 20, dikurang dari 15%. Kalau bisa sih saya nggak makan karbo bahkan setiap hari. Nah, konsepnya sebenarnya bukan konsep ya, secara teori dan secara praktikal sebenarnya keto diet ini atau lifestyle keto ini sudah dilakukan sejak tahun 1920-an. Tapi pada waktu itu sebenarnya keto diet ini digunakan untuk treatment anak-anak yang autis kalau nggak salah. Somehow ternyata ada efek yang dilihat bahwa ternyata bisa memaintain berat badan, gitu. Bisa mengurangi berat badan orang. Dan kemudian that's why justru arahnya kita sebagai perawatan salah satu penyakit dialihkan menjadi untuk mengurangi berat badan atau diet. Nah, prinsipnya dari keto adalah sebenarnya tubuh itu selalu pasti membutuhkan energi. Asumsi kita dari kecil di waktu SD kita kan diajarin kan 4 sehat 5 sempurna, kita harus punya karbo, kita harus punya ini dan segala. Nah ternyata dengan pengetahuan yang sekarang nggak harus seperti itu. Energi kita bisa peroleh selain dari karbohidrat, kita bisa peroleh juga dari lemak. Ya. Jadi energi itu ternyata bisa dari protein juga, dari lemak juga. Pada saat kita pola makan kita tidak seimbang, sehingga karbonya banyak, maka yang terjadi adalah kelebihan karbo ini akan diubah oleh tubuh, disimpan oleh tubuh, ya, dan digunakan pada saat diperlukan. Nah, kalau misalnya kelebihan karbo ini tidak digunakan juga, maka yang terjadi apa? Ya, tubuh kita semakin melar. Atau kita masih makan lemak, kita masih makan protein, dan kita masih makan karbo. Jadi tubuh kita makin melar karena tubuh menyimpan. Sebenarnya tujuan tubuh menyimpan kan baik ya, bahwa suatu saat kita memerlukan energi tersedia. Nah, dengan metode keto ini, mindset-nya diubah bahwa kita tidak perlu lagi makan si karbo tadi. Karbo benar-benar dihilangkan atau dikurangi seminimal mungkin sehingga tubuh mengubah lemak menjadi energi tersebut. Sehingga lemak yang ada tubuh kita ya itu habis gitu, berkurang secara signifikan. Nah, proses ini yang dinamakan dengan proses ketosis dan karena itu muncul namanya diet keto. Jadi mindset-nya adalah kita memaksa tubuh untuk menggunakan lemak yang ada dalam tubuh kita sebagai sumber energi. Nah,
Karena itu, makanannya juga tentunya harus disesuaikan. Tadi saya bilang pada saat proses induksi, kita Hmm. benar-benar kenalkan gitu tubuh kita pada ini loh makanan lu selanjutnya yaitu lemak gitu. Lu jangan berpikir bahwa lu bakal ada dapat karbo lagi. Proses induksi itu memaksa kita untuk makan lemak sebagai makanan utama selama 2 sampai 3 hari. Jadi terus terang yang waktu itu saya pernah lakukan ya pada saat proses induksi itu benar-benar kayak kayak craving buat lemak, benar-benar kayak Hmm. saya hantam semua lemak termasuk yang apa ya merek ya kan B2. ada bukan itu bukan merek ada apa Apa? apa yang kara itu yang dari Oh, kelapa santan, santan. santan 1 kotak Eh, 2 kotak itu saya stok di kulkas dan saya minum itu sebagai sumber lemak oh, lama wait, dari wait, wait. Boleh ya, agak pelan ya. Gue agak nangkepnya agak lambat. oke Jadi okay. dimulai dengan induksi. Ya, Ya di dalam induksi yang selama 2 hari ini, Ito katakan tidak hanya lemak. Kalau nggak salah nangkep, benar. sebanyak mungkin ya banyak. Sebanyak mungkin. Artinya gini, kalau kalau diet-diet yang lain mungkin kita bicara mengenai size of portion, tapi Ya keto ini lebih kepada jenisnya. What ya kind of apa element, which is di sini kayaknya kita musuhan sama yang namanya karbohidrat atau carbs, ya kan? ya Nah, di dalam 2 hari ini, jujur aja, ada nggak kendala kayak gini ya? Gue mau diet, makin mau ngerasa diet, makin di situ pengen makan, bener nggak? Kayak craving gitu kan? Atau nah, bisa nggak di-share? Kayaknya yang paling penting nih masalah induksi yang 2 hari gue lulus nih, toh. ya sebenarnya gini nih jadi kendalanya banyak Oke. saya nggak mau bohong ya maksudnya saya suka makanan manis saya suka Ah, banget oke, itu nggak boleh dong. nggak boleh itu martabak Oke, manis itu bagus. kayak aduh favorit banget kalau orang Medan tuh kita martabak manis tuh menyenangkan banget tuh. Betul. Nah, itu kayak Ada gimana tuh ya? Tiramisu segala macam itu gimana tuh bisa tuh berhasil dalam dua hari itu sampai sekarang gitu. ya dengan niat ya jadi susah Oke. juga bilang tapi terus terang satu hal juga ya saya masih makan atau waktu itu selama 2 hari itu saya masih minum yang manis tapi Hmm, gulanya saya ganti dengan gula buatan ya jadi apa istilahnya oke. pemanis buatan Artificial. Oke. sweetener gitu ada beberapa merek itu saya ganti dengan itu. Banyak orang bilang bahwa artificial sweetener itu berbahaya buat kesehatan. Tapi Hmm. saya udah riset kecil-kecilan juga lah ya, bahwa Hmm. ya kalau misalnya kita minum atau konsumsi dalam jumlah yang banyak banget sampai misalnya 1 kilo itu iya kita bakal keracunan gitu. Tapi 1 saset itu kan mungkin hanya 20 miligram gitu kan. Jadi Oke. 1 kilo atau 1.000 gram itu, ya itu berarti kita udah konsumsi berapa puluh saset gitu, which is nggak mungkin terjadi juga dalam 1 hari kita konsumsi gitu Hmm. banyak. Menurut saya artificial sweetener itu sebenarnya oke ya, nggak ada masalah selama kita tentunya semuanya kalau dikonsumsi dalam moderasi dalam jumlah yang cukup itu nggak akan bermasalah. Nah, kemudian kendala yang lain lagi, uh, yang pertama tadi adalah craving ya rasanya pengen makan yang manis-manis Ya, gitu ya itu saya ya. saya Itu saya apa? ya itu ya saya iniin saya hadapi dengan jadi ya minum kopi minum teh Hmm. selalu artificial sweetener terus kemudian kedua ya kadang ya bukan kadang sih terus terang ya dengan kondisi badan saya yang gede gitu ya saya selalu pengen ngemil terus terang ya saya waktu di salah satu perusahaan tambang itu kita selalu ada cemilan lah somehow selalu ada orang yang bawa cemilan buat Ya, dibagi-bagi gitu jadi begitu harus melakukan proses diet keto ini rasanya waduh kalau nggak ngemil itu rasanya ada yang kurang gitu. missing. Nah, Nah itu saya juga makan kacang jadi ya. Nah, jadi saya terus terang suka kacang Bali ya.
Nah, itu yang jadi cemilan saya. Jadi terus terang hampir setiap hari sekarang saya juga day in day out itu makan kacang. Oke, jadi cemilan saya pagi, sore kacang. Nah, kadang waktu itu beli kacang almond, pokoknya kacang yang sehat. Itu terus terang mahal, jadi balik ke kacang Bali. Nah, yang Kacang ketiga, ini kacang bisa ya, misalnya kacang mete, kacang apa gitu bisa ya. ya ada beberapa jenis kacang yang boleh banget, ada beberapa kacang yang dianggap nggak boleh. Plus lagi Oke. pada saat kita beli kacang-kacang yang sudah diproses ya, yang sudah di-pack, yang sudah dalam bentuk plastik itu kita harus cek juga Hmm. dia banyak nggak kalorinya. Nah itu yang harus kita selalu hati-hati dan selalu kita jaga. Kalorinya banyak nggak? Nah yang ketiga sebenarnya kendala yang paling berat itu adalah bahwa ada yang namanya keto flu atau flu keto. Jadi orang Hmm. yang melakukan diet keto ini itu bisa merasa nanti dia sakit, dia pengen muntah, dia mual, dia lemes, Hmm. diare, pokoknya merasa nggak happy. Hmm. Ya karena apa? Hmm. Karena tadi karbo yang ada itu diubah kita menjadi Oke. konsumsi lemak. Gitu. Nah ini mengubah secara proses tubuh kita, proses metabolisme dan dalam otak kita juga ngerasa ada something yang nggak bener nih Hmm. karena gua nggak makan nasi gitu. Nah ini bisa mempengaruhi tubuh kita. Nggak semua orang ya kena ya, tapi banyak orang yang Kalau itu ada terkena. nggak? Ngalamin nggak? Kalau saya terus terang somehow enggak ya, karena mungkin saya Oke. waktu itu fine fine aja. Tapi banyak orang yang seperti itu. Jadi Mungkin uh, detox kali ya, atau adjustment gitu ya, ya. ya, nah benar. Jadi proses adjustment-nya itu yang dan itu tergantung genetik seseorang, kondisi badannya dia, Oke. gitu ya. Mungkin gara-gara saya juga diri saya fine aja, terus kemudian menyibukkan diri dengan kerjaan, jadi nggak terasa juga gitu. Hmm. Tapi ya adalah Oke. rasa bahwa kayak craving untuk makan martabak, craving yang Wah. manis-manis, gitu. Itu yang buat saya justru itu yang lebih berat gitu. Nah, Oke. hal-hal seperti itu yang di awal-awal itu yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, efek yang terasa juga ya, tapi mungkin setelah ke fase konsolidasi di mana kita Hmm. bisa mulai makan makanan di luar lemak ya. Nah, nanti Oke. karena kan makanannya itu sebenarnya paling utama lemak. Oke, terus kemudian kedua, kita tuh nggak boleh makan yang sifatnya punya gula di dalamnya, termasuk buah-buahan. Buah Hmm. yang manis-manis itu udah pasti no, it's a no-no. Jadi padahal saya suka buah, apalagi kalau udah musim mangga tuh Hmm. lumayan. Duren, duren. Durian, kalau orang Medan, nah, durian saya terus masih berdosa beli durian hanya ke Medan. Ke Medan udah lama enggak. Tapi kalau ke Medan pasti udah deh, Ya udahlah mustahil ya. tuh. Nah, Oke. jadi kayak buah gitu ya, itu kita udah nggak makan sama sekali. Yang Sama sekali terjadi kok. adalah saya cuma makan alpukat. Oke. Ya. Jadi setiap malam cuma malam. Nah, selama 1, 2, 3 hari sampai seminggu itu yang terjadi adalah pada saat tubuh akan mengeluarkan cairan. Banyak sekali cairan yang akan dikeluarkan tubuh dan yang mungkin buat sebagian orang mengganggu adalah uh, air kecilnya itu, vivisnya itu bahkan baunya berubah. Ya, jadinya Oh, baunya kayak really? chemical gitu yang jadi rada Hmm. aneh gitu. Itu Hmm. apa yang terjadi? Sebenarnya karena tubuh sebelumnya menyimpan karbohidrat, ya, dan karbohidrat ini sebenarnya mengikat air. Begitu kita menghilangkan karbo, Oh. maka airnya ini semua dilepas, banyak dilepas. Ya. Nah, Hmm. ini bahaya juga. Orang misalnya nggak aware bahwa dia nanti kencingnya jadi banyak banget, sering gitu bolak-balik ke toilet buat buang air kecil. Kita harus menjaga supaya tubuh tetap tidak dehidrasi, jadi kita harus sering minum gitu. Oke, nah itu yang harus tetap dijaga. Jadi sampai sekarang ya saya selalu sedia teko di meja saya untuk saya minum saat kayak ini. Karena tubuh sudah berkurang kemampuannya untuk menyimpan air. Ya.
Nah, salah satu yang menyebabkan nanti kita merasa bahwa tubuh kita berkurang berat badannya dengan signifikan adalah salah satunya kan airnya berkurang juga. Airnya berkurang Hmm, secara signifikan sehingga ya berat badan juga berkurang. Nah, jadi tadi fase pertama adalah induksi di mana kita induksi. bombardir sama, kemudian fase kedua konsolidasi di mana kita mulai makan sayuran, ya sayurannya juga terbatas, kita bisa mulai makan alpukat sebagai Hmm. buah-buahan, dan kemudian setelah itu maintenance di mana ya kalau kita mau bolehlah makan sedikit-sedikit gitu karbo yang lain, tapi ya dengan jumlah yang sedikit sekali seminggu ya. Nah, Oke, proses ini yang so ada dijalani 3 tahapan ya. 3 tahap Toh, tadi. Ya, pertama induksi, no uh, fat only, katakan itu, lemak fat only only. dalam Ya, 2 hari, ya kan? Setelah itu masuk ke tahap konsolidasi, baru masuk unsur yang lain, misalnya protein atau apa gitu ya, ya. ya, Baru ya. masuk ke tahap maintenance ya, toh ya. Maintenance ya. Kalau maintenance itu maksudnya bedanya apa dengan konsolidasi? Bisa makan Kalau carbs. maintenance karbonya udah lebih banyak sih. Kita boleh makan karbo mungkin sampai 20% gitu kalau mau. Oh, oke. Kalau Oke. di fase induksi kan kita maintain 10%. Di fase Hmm. konsolidasi juga 10%, tapi kita udah bisa makan sayur dan buah gitu. Nah, di fase Oke. maintenance, nah, bolehlah 20%. Kalau kita merasa sudah mencapai target berat badan kita ya. Tapi kalau Oke. belum, ya silahkan lanjutkan aja. Tapi tetap dibatasi kan, Pak ya. Artinya Tetap harus walaupun. dibatasi. Nah, itu waktu yang kayaknya yang paling penting itu di mana-mana maintenance ya, Pak ya. Dalam arti pasti ada cheating day gitu-gitu nggak sih? Ya, ya harus ngaku ada sih. Ada lah Tapi ya. terus terang karena saya sudah ngerasain bahwa gini ya, cheating day kadang-kadang terjadi, oke? Okay? Tapi kita harus memastikan bahwa kita akan maintain the same lifestyle sesudahnya, dan kemudian ya kita sudah tahu bahwa misalnya jangan 2 hari berturut-turut deh gitu, dan kalaupun cheating mungkin hanya 1 kali karena kita makan 3 kali sehari tetap nggak berubah. Kita nggak mengubah makanan kita menjadi 2 kali sehari, enggak, kita mengubah uh, Hmm. dengan pola makan yang sama, hanya ya kita mungkin cheating hanya 1 kali dari 3 kali makan itu gitu, dan itu juga hanya terjadi sekali seminggu aja. Nah, itu yang harus Dan, kita lakukan. dan mungkin badan juga udah mulai beradaptasi bahwa nggak terlalu craving sweet sekali ya, toh ya. Nggak tahu nih istilahnya Uh, mungkin. saya sih terus terang masih I still have my sweet tooth ya. Jadi saya masih craving dengan makan dengan yang manis-manis. Tapi ya saya maintain, saya minum sweetener Porsi ya. setiap hari ya. Buat saya sih mungkin ya it's not easy for me untuk benar-benar menghilangkan keinginan makan manis ya. Sebenarnya terus terang Hmm. buat kalau misalnya kita bicara ideally ya benar-benar kita hilangkan gitu yang sweetener supaya benar-benar kita nggak ada keinginan minum yang manis-manis lagi gitu. Tapi ya buat saya Oke. sih it's like my guilty pleasure lah ya. Jadi Ya. saya tetap bikin Nggak apa-apa bahkan kok. Nikmati aja. Coca-Cola. Nah itu yang penting. Saya ngerasa bahwa saya menjalani ini tanpa beban gitu, karena saat saya pengen manis-manis, I can still do it gitu. Saya nggak menjadi menderita katanya. Nah itu yang menurut saya paling penting. Tok, ini udah 38 menit loh. Gila ya, nggak berasa banget nih. Padahal Oke. masih banyak pertanyaan nih. Ya, Uh, mungkin kalau aku boleh share ya sedikit. Kan mm, kita juga istilahnya, kebetulan nih si Kebun Rizky ini kan istilahnya bisnis yang orientasi pada healthy lifestyle. Ya kan, ya, kita udah tahu tadi Tok, kita cerita bahwa exercise 20% only kalau kata penelitian mengenai badan yang sehat. ya, What you eat 80%. Jadi sebenarnya ya, hidup sehat itu 80% dari makanan, 20% dari exercise. Ini bilang kayak ya, gitu. Nah, si Kebun Rizky kebetulan nih kita adalah bisnis yang menyediakan sayur organik toh dan oke, makanan olahan dari kale. Kebetulan ya, sayur ini kita kale, ya kan? Mungkin itu udah pernah
terima ya makanan Ya, dari kita. Enak atau enak lah, enak cocok dong. buat aku. Ya kan? Kelebihannya apa sih toh? Nah, kelebihannya kita itu nanamnya organik, nggak pakai pestisida, ya kan? Terus pupuknya pupuk kandang, pupuk kompos, jadi lebih terjamin lah istilahnya dibanding kalau misalnya kok makan salad di luar sana, you know, sayurnya ada pestisida atau enggak, ya kan? Ya, Nah, di situ juga kita kalau itu follow Instagram kita, kita tuh juga bahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah body nutrition, ya. Body nutrition tuh dibilang ini bahwa yang sehat itu adalah nutrisi yang seimbang, dia bilang kayak gitu. Bahwa ya. ada lemak, ada karbohidrat, protein, air, dan mineral, ya kan. Justru memang aku ingin nanya sama itu, ya. Karena tapi tadi menarik ya, dari uh, halo toh, Ini barusan sempat hilang nih. burung-burung itu terus tadi. Nah, Oke, lanjut ya Pak ya. ya Dia tadi bilang sampai gini, body nutrition, nutrition. body nutrition. So sebenarnya nutrisi yang balance, nutrisi yang seimbang, itu yang benar. Karena secara default, secara apa namanya buatan itu tubuh itu perlu balance nutrition, ya. Ya, Nah, yang pertanyaan aku nih sama itu, karena di luar sana pun masih ada pro cons, artinya oke, mungkin lo keto not really karena ekstrim gitu kan, not really good gitu kan. Nah, apakah eh, konsul dulu ke dokter nutrisi atau ahli gizi atau istilahnya eh, dampak atau impact karena kan tubuh juga perlu protein atau apa mineral segala macam gitu kok. Itu mungkin pertanyaanku. Artinya oke. Eh, saya sih setuju ya bahwa tubuh memang harus mendapatkan cukuplah segala nutrisi yang dibutuhkan tubuh gitu. Nah, tapi dalam hal energi tadi, eh, energi itu ternyata bukan hanya bisa diperoleh dari karbo, bahkan lemak lemak juga ya. sebenarnya yang kita simpan punya sumber energi. Nah, bagaimana dengan kebutuhan tubuh yang lain? Apakah misalnya gizi ada mineral-mineral yang akan tidak terpenuhi dengan Hmm. dengan melakukan lifestyle keto ini? Ya, sebagian orang menyatakan begitu. That's why kemudian ada beberapa suplemen yang disarankan oleh orang-orang. Ada misalnya Himalayan salt, garam Himalaya itu. Hmm. Terus kemudian ada PCO, ada madu apa. Gitu. Saya terus terang nggak pakai semua itu sih. Yang pasti saya coba mendapatkan vitamin saya dengan minum multivitamin aja gitu. Dan saya yakin di Oke. situ sih. Tapi apalagi terus terang ada penelitian yang pernah saya baca ya secara khusus tentang VCO, Virgin Coconut Oil. Ada penelitian yang bilang bahwa mungkin itu sebenarnya tidak punya efek yang besar gitu, terhadap tubuh. Bahkan ada yang bilang dia punya efek negatif gitu karena bisa menambah dan yang buruk. Jadi Oh, saya terus terang visi pergunakan awal-awal dulu ya, tapi sekarang saya nggak mau beli. Seperti saya bilang di masa induksi saya bahkan konsumsi kara sebagai sumber konsumsi saya gitu. Tapi sekarang saya nggak. jadi sekarang
Itu udah lebih ke tahap maintenance ya, dalam arti Ya, tantangan terbesar aku rasa di tahap induksi kali toh ya, istilahnya yang ya awal lah. awal ya. Kalau boleh tahu toh, ya kan, before kan Ito bilang 3 digit sebelum keto ini, ya kan, which is 105 kalau nggak salah tadinya. Ya kita udah nyebutin angka nih. Terus berapa lama itu impact-nya, kelihatan hasilnya turun drastis berapa lama toh? Oh, itu turun drastis itu dalam waktu 6 bulan sih udah. Saya di sekitar 90 kilo. Itu semua orang udah Wow. uh, marah. Eh, Justru yang lucu itu orang pada marah gitu. Maksudnya kayak ibu saya gitu, itu hmm, ngeliatin hmm. apa sih gitu kok kamu kurus banget ya katanya kayak kayak kurang dirawat. Padahal saya merasa fine, justru merasa lebih sehat gitu. Tapi ya mungkin ada efek ya, tubuh yang wajah terus terang yang dulunya mungkin Cabi. bulat gitu ya, cabi. Terus kemudian gara-gara itu saya ngerasa kayak di sini nih terlihat banget nih kayak garis-garis gitu. Nah jadi dalam Uh, waktu 6 bulan gitu itu udah turun secara drastis bahkan lebih dari 10 kilo sih harusnya. Terus kemudian ya Oke. sekarang eh, saya masih sebenarnya masih turun lagi gitu. Karena Hmm. saya sebelum COVID itu saya cukup rajin untuk nge-gym. Nah, itu membantu lagi untuk turun. Tapi sebenarnya nah yang terjadi itu kita nanti ada saat-saat di mana kita akhirnya plateau ya, udah turun secara drastis tiba-tiba datar gitu ya, which is wajar karena mungkin tubuh udah mencapai titik optimumnya gitu. Udah Tapi maksimum kali ya. Tapi 6 bulan itu udah bahkan sebenarnya terus terang seperti saya bilang tadi di bulan pertama aja kita udah ngerasa ada significant improvement di tubuh kita gitu. Jadi that's nah why nih toh, buat saya yang bisa saya jadinya maintain gara-gara saya ngerasa dalam waktu singkat pun udah ada efek. justru gue mau nanya nih toh, ya, what is your biggest challenge ya untuk melakukan keto ini? Karena ini mungkin 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 buat saya pribadi ya hobi sweets gitu ya, kayak aduh gue gak bisa ngelepasin nih misalnya latte, cannot live without it. So what is your biggest challenge to start the keto? Apa langsung mulai langsung berhasil atau ya, Yes. ya hari pertama mundur lagi maju mundur gitu, boleh share Oke. nggak? Okay. Ya. Mungkin karena saya maksudnya dibilang langsung berhasil mungkin ya proses juga lah. Tapi terus terang karena waktu itu saya benar-benar niatin ya. Dan saya udah coba berbagai macam diet yang saya ngerasa nggak berhasil gitu. Saya, nah ini yang saya pikir eh, harus di apa ya? Kita harus punya motivasi gitu, harus punya niat Hmm. yang kuat untuk bisa melakukan hal ini. Karena apa? Karena kalau enggak ya nanti kita merasa bahwa ya this is just inilah proses saja. Kalau ini nggak berhasil ya udah Hmm. toh nanti ada yang lain. Yang waktu itu Hmm. membuat saya termotivasi ya ada satu hal juga sih. Waktu itu saya Hmm. ada kerja ya, kerja di salah satu perusahaan tambang Brasil. Ada satu orang Brazil tuh, dia kalau saya di site, saya ketemu sama dia, dia pasti sore itu selalu lari, selalu gitu. Hmm. Umurnya nggak jauh beda. Sampai suatu waktu saya iseng ya, kenapa sih lu harus lari tiap hari gitu? Kayaknya setiap Hmm. gua ketemu, setiap gua ngeliat lu sore pasti lari. Dia bilang, if I don't run, I will die. Hmm. Jadi gua nggak olahraga, gua bakal mati. Oh, oke. Okay. Jadi saya baru tahu ternyata dia ada diabetes ya, dan memang Hmm. ya dia harus olahraga untuk maintain ini dia. Jadi saya mikir, wah benar juga ya, saya dengan kondisi misalnya ada kecenderungan seperti tadi, orang tua saya, badan saya yang ini, anak-anak yang masih kecil, saya kan harus mulai mikir loh. Nah, jadi itu yang Hmm. membuat saya niat dan memotivasi saya untuk benar-benar ya do something about my health gitu. Basically do something about my body supaya bisa lebih sehat. Nah, itu sih. Kalau Jadi tantangannya terus terang saya seperti saya bilang tadi saya sangat suka yang manis-manis itu sangat suka gitu. Jadi ya itu yang paling berat. jadi kalau misalnya nih toh, ya mungkin sebelum masa COVID ya, diajak ngupi-ngupi kan sering dong, ayo ngupi-ngupi ya gitu gitu. Nah itu gimana tuh?
makanannya dipilih gitu ya. Kalau diajak ngopi saya selalu ready sih. Kapan yang ngajak ngopi? Ya, tapi seperti gini lah. Kalau misalnya Maksudnya minumannya air putih gitu atau teh, ya, makanannya kopi kayak gitu dong, atau ya beda. oke. Nah, kalau tapi gini artinya kita jadinya kudu kreatif sih. Kita tetap Hmm. bisa happy dengan apa dengan kondisi kita gitu, dengan apa yang kita mau. Jadi Hmm. kayak misalnya saya sebut aja ya, misalnya ke Starbucks. Di Starbucks kita Hmm. kan bisa making our own Hmm. beverage kan. Kita bisa Yes. pesan saya mau minuman saya seperti itu. Nah, saya dulu paling suka dengan cappuccino. Tapi Hmm. cappuccino kan pakai krim, oke? Ya. Okay? Kalau krimnya si Starbucks saya terus terang masih oke, itu bagus ya. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya di tempat lain mungkin pakai susu gitu. Nah, susu yang Hmm. plain sekalipun, yang rasanya tawar sekalipun, pasti mengandung namanya laktosa. Dan laktosa Laktosa. itu sebenarnya adalah gula juga. Gitu. Oke. Jadi salah satu yang boleh diminum pada diet keto ini adalah susu. Nah, jadi kalau misalnya saya datang ke Starbucks, saya biasanya yang saya minta adalah kalau cappuccino plain, ya cappuccino tanpa Hmm. gula, ya, tapi pakai susu full cream. Oke. Pakai creamer yang apa, yang creamer yang sudah jadi gitu. Oh, nggak pakai susu tapi pakai krim. Pakai creamernya. Nah, jadi saya minta Oke. cappuccino atau saya kadang-kadang modify jadi misalnya americano ditambah creamer Hmm. gitu. Terus Oke. kemudian saya tapi yang lain sih akhirnya saya nggak bisa menikmatin kan. Padahal kan Starbucks atau warung kopi lain suka ada minuman-minuman yang cenderung semuanya manis sih. Kalau misalnya kayak Ya. kopi-kopi yang ada sekarang ini, kopi kenangan, kopi apa, janji jiwa, macam-macam. Pasti yang Ya. selalu mereka tawarkan adalah kopi dengan ini gula Flavor. aren, Yes. gula aren. Ya, tapi anyway, ada something yang kita harus let go lah. Jadi ya saya pilih. Jadi motivasi is number one. What is your goal, your aim gitu ya, atau yang driven lah. Sorry, ini ada pertanyaan berapa lama tahapan untuk tiap tahap? Tadi kayaknya udah ya, Tok ya, 2 hari induksi ya, Tok. Jadi induksi cukup 2-3 hari, terus kemudian untuk konsolidasi sekitar seminggu lah, baru kemudian selanjutnya. And itu the rest of the life. The rest of your life. The rest of your life. So it's more into lifestyle. Mungkin karena udah melewati si induksinya yang berat, maintenance-nya mungkin udah lebih lost lah ya. Kecuali lo jatuh lagi di cobaan, ya kan? Ulang lagi. Nggak apa-apa, diulang lagi. It's okay. It's okay. It's okay. Jangan terlalu hard on yourself. Itu juga sih yang penting. Don't be too hard on yourself. Artinya ya. Tapi ya jangan terus-terusan jatuh gitu loh. Nggak bangun-bangun toh. Nggak bangun-bangun. Tok, ini menjelang akhir, mungkin kita tadi bahas keto secara teknis udah, secara background kenapa Ito melakukan keto juga udah ya Tok ya, dalam arti lebih kepada motivasi dulu. And you wanna get health. Anak-anak masih kecil, masih usia produktif, you have to maintain your health. Mungkin itu motivasinya ya Tok ya. Segala macam. Baru ya kalau udah punya motivasi ya harus komit lah Tok ya, dalam arti mindset mungkin yang kata Ito bilang, dan lifestyle ya kan Tok. Nah termasuk di masa COVID ini Tok, gimana impact-nya? Pasti kan sebenarnya dengan melakukan keto ini ada nggak perubahan terhadap istilahnya mindset atau apa mood? Kadang-kadang kan diet juga mempengaruhi mood ya Tok ya, atau segala macam gitu. Ya terutama yang tadi mindset itu ya, ngelihat bahwa saya bisa mengurangi berat badan saya significantly 20 kilo. Itu terus terang kayak booster positif gitu. Kita jadi ngerasa bahwa if I put my mind on something, saya pasti bisa gitu. Jadi kita kayak punya rasa optimis sendiri gitu. Bahwa ya
untuk segala masalah itu ada caranya yang mungkin kita lagi berusaha temukan, tapi begitu kita temukan itu bisa membantu kita dan kita tahu bahwa kalau kita punya mindset, kita punya niat, optimisme, ya kita bisa berhasil. Jadi boost confidence ya Pak ya, efek dari keto ini dengan ideal body, weight, Ya. menambah confidence ya. Ya. Di dalam segala hal, termasuk selfie kali Pak. Nah, itu masalahnya. Jauh banget nih. Gue nggak mau bilang gitu. Aduh Toh. Terus Toh, ini last but not least, since ini udah 55 menit, tinggal 4 minutes left, gue gak mau kepotong karena yang kemarin-kemarin sempat kepotong saking seriusnya. Last but not least, what is your tips and suggestion buat para viewers nih? Ya. Anything, Yang pertama, live bisa. Ya, satu hal yang pasti, kale itu salah satu yang direkomend untuk keto ya. Jadi silahkan dikonsumsi. Kedua, make your life easy, ya, happy lah. Karena kalau misalnya kita nggak happy, kita nggak akan menikmati apa yang jalani gitu, dan kemudian akibatnya pasti justru negatif. Tapi saya ngerasa saya menjalankan kali ini dengan happy, saya nggak merasa lapar, saya nggak merasa menderita gitu. Pada saat saya lapar ya saya makan makanan yang keto friendly gitu. Jadi make myself happy dan kemudian saya yakin kemudian at the end hasilnya adalah baik. Jadi intinya memang harus ada determine dulu ya Toh, tapi enjoy ya Toh ya. Tapi enjoy artinya jangan sampai gitu kan, tersiksa gitu. Walaupun mungkin nggak sih, maksudnya dalam arti ada istilah gini Toh, ada 1-2 tahap yang memang harus dilalui, nggak bisa nggak, itu yang mungkin beginningnya itu Toh yang paling susah kali ya. Ya, niat, balik lagi ke niat tadi sih ya. Ke niat tadi ya Toh. Saya ngelihat ya, terus terang satu hal yang buat saya menguatkan niat saya ya, waktu itu saya ngelihat di bulan puasa misalnya rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim bisa tertahan dari pagi sampai sore, nggak makan, nggak ngapain, nggak merokok. Buat yang edik merokok gitu kan, bisa menahan diri. Kita hanya disuruh menahan diri, tidak makan yang tidak keto friendly gitu. Tetap makan, tapi tidak makan yang tidak sesuai dengan pola hidup ini. Jadi ya masa nggak bisa sih gitu. Ya. Pengendalian diri. Exactly. Itu. Nah itu yang kunci. Menolong juga ya. Tapi Toh mungkin secara ilmiah nih aku mau nanya, itu misalkan general check up lah istilahnya. Pernah nggak sama keto ini, and then what is the result? Oh, it's a good. Ini penting banget, pertanyaan penting banget. Oke, expect bahwa kolesterol akan tinggi karena kita makannya kan lemak, ya. Oke. Tapi kolesterol kan ada kolesterol LDL yang jahat, yang sebutannya jahat ya, dan kolesterol HDL yang dibilang kolesterol baik. Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan semua itu baik. Kalau LDL, HDL, semuanya itu ada di tubuh kita for a reason. Sebenarnya itu tujuannya untuk menutup luka, ya, salah satunya. Jadi kalau misalnya terjadi plak ya karena ada kerusakan pada saluran darah kita sehingga si LDL, HDL datang untuk menutup plak itu, menutup luka itu. Karena menutup luka itu plak ini. Tapi sebenarnya tujuannya adalah baik, untuk menutup luka. Apa yang diciptakan Tuhan baik. Nah, expect HDL, kolesterol kita akan naik. Tapi kolesterol naik ini juga not necessarily jelek. Yang saya perhatikan dari beberapa kali saya melakukan medical check up, karena terus terang saya khawatir juga. Yang pertama, paling penting adalah gula darah itu di bawah minimum. Jadi bagus, artinya gula darah kita sangat-sangat baik. Oke. Nah ini yang paling penting, karena begitu gula darah jelek, kita kena diabetes, itu efeknya kemana-mana. Bisa jantung, bisa macam-macam lah, efeknya sangat bahaya. Ini yang paling saya rasa paling penting. Kedua, HDL kita akan baik, ya, jumlahnya akan sangat tinggi sehingga baik. LDL mungkin tinggi, ya, dan cenderung tinggi, tapi berdasarkan penelitian yang saya baca, LDL yang tinggi ini belum tentu jelek selama konsumsi lemak yang kita konsumsi adalah lemak yang baik. Seperti misalnya dari alpukat, lemak nabati, olive oil, minyak dari itu.
Terus kemudian yang penting juga adalah trigliserida kita akan menjadi rendah di bawah. 20 second left, Pak. Oke, jadi secara umum saya bilang bahwa hasil medical check up saya mungkin secara tradisional terlihat agak